Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Taruna Taruni SMK Nasional Depok. Ketemu lagi sama Bu Nunu untuk semua taruna dan taruni tingkat 12. Untuk yang jurusan TKR dan TBSM, ketemu lagi ya sama Ibu. Dan untuk yang jurusan TKJ, setelah kita nggak ketemu di kelas 11, akhirnya kita ketemu lagi di tingkat 12. Gitu. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan kalian bisa belajar bersama Ibu gitu ya, walaupun kita belajarnya dengan sistem daring gitu ya atau online. Nah, mudah-mudahan video yang Ibu kirimkan yang bisa kalian pelajari dan kalian bisa memahaminya walaupun hanya melihat dengan video saja, tidak belajar di dalam kelas. Nah, apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi terus tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Oke, untuk pertemuan pertama di sini untuk materi tingkat 12 itu adalah tentang statistika, nih ya, tentang statistika. Jadi waktu kamu SD, SMP itu kamu sudah pernah belajar sebenarnya tentang statistika. Nah, tapi di sini nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi tentang statistikanya. Khususnya di sini yang baru adalah ketika kamu di SMK itu statistikanya itu tentang ukuran penyebaran data gitu ya. Nah, nanti itu di pertemuan yang lain. Kalau untuk yang sekarang kita masih ke dalam pengertian statistika dan penyajian data gitu ya. Oke, kita masuk saja langsung. Oke, untuk pengertiannya sendiri, jadi statistik gitu ya. Jadi ada statistik, ada statistika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan statistik? Nah, di sini ya pengertiannya. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi kalau kamu ngelihat data berupa tabel gitu ya atau disusun dalam bentuk diagram, nah itu termasuk ke dalam kamu udah pasti tahu, oh ini tentang statistik, itu udah pasti udah tahu gitu ya. Nah, jadi itu datanya atau kumpulan angkanya. Lalu gunanya statistik itu apa sih gitu ya. Nah, di sini yang pertama untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Jadi kalau kamu tahu data itu kan banyak ya. Nah, jadi harus diwakili gitu ya. Diwakili sehingga orang yang menerima datanya itu nggak bingung, nggak kebanyakan gitu. Oke, yang kedua itu untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Jadi ketika data itu banyak, nah dikumpulkan, nah lalu akan ditarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, itulah fungsinya dari statistika. Oke, lanjut ilmunya. Nah, jadi kalau kamu tahu ada statistik, ada statistika. Jadi kalau statistik itu kumpulan faktanya yang berupa angka, gitu ya. Jadi ya kumpulan faktanya. Tapi kalau yang statistika itu berupa ilmunya yang mempelajari tentang statistik. Jadi statistika itu ilmunya, gitu ya, yang mempelajari tentang apa saja. Dia mempelajari apa saja sih statistika. Nah, di sini langkah-langkahnya dalam statistika. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data yang pasti. Terus yang kedua adalah pengolahan data. Lalu yang ketiga adalah penganalisis data. Lalu yang keempat itu adalah penarikan kesimpulan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah membuat keputusan atau analisisnya atau hipotesis terakhir ya berupa kesimpulannya gitu sebagai goal dari kesimpulannya gitu ya. Nah, itu langkah-langkahnya dari statistika gitu. Nah, lalu untuk statistika sendiri pastinya kita butuh data gitu ya. Kita pastinya butuh data. Nah, di sini data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Nah, di sini data yang baik itu harus seperti apa sih gitu. Baru kita bisa gunakan. Yang pertama adalah data harus objektif. Lalu harus relevan. Objektif itu maksudnya ya sesuai dengan data yang ada gitu ya, tidak ditambah-tambahkan. Lalu data harus relevan, artinya dia harus sesuai dengan apa yang kita memang butuhkan. Data harus sesuai zaman, up to date. Jadi bukan data yang lama, data yang memang terbaru yang memang kita butuhkan. Data harus representatif gitu, sampel yang dapat menggambarkan
menggambarkan populasi. Data harus dapat dipercaya, jadi nggak main asal aja ngambil datanya gitu ya. Nah, lalu macam-macam data di sini, yang pertama ada data tunggal sama data berkelompok atau data kelompok. Data tunggal artinya datanya nggak gitu banyak. Lalu data berkelompok berarti dia datanya memang sudah dalam jumlah yang banyak. Lalu ada data kualitatif dan kuantitatif. Nanti akan kita jelaskan data kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada data primer dan data sekunder. Primer berarti lebih utama, sekunder itu berarti datanya yang memang data setelah data utama gitu ya. Lalu ada data internal dan eksternal. Jadi internal berarti dalam bentuk cara pengambilannya gitu ya, dari internal dan eksternal. Oke, lanjut. Di sini jenis-jenis data menurut bentuknya. Nah, dibagi menjadi dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Kuanti dan kuali. Jadi kalau kuanti itu adalah data berbentuk bilangan atau angka, gitu ya. Kalau kuali, data yang tidak berbentuk bilangan. Itu bedanya. Kalau yang berupa angka-angka atau bilangan berarti kuanti. Kalau kuali berarti dia yang tidak berupa angka. Nah, di sini nih, data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua. Lalu ada data diskrit sama data kontinu. Nah, bedanya apa? Data diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung. Beda ya, menghitung itu. Nah, terus lalu kalau data kontinu diperoleh dari hasil mengukur. Jadi kalau menghitung itu berarti menghitung jumlah, misalkan menghitung jumlah siswa, gitu ya. Jumlah siswa SMK, jumlah taruna SMK Nasional Depok. Nah, itu berarti data diskrit gitu ya jadinya. Lalu data kontinu diperoleh dari hasil mengukur. Contohnya adalah data tinggi badan taruna dan taruni SMK Nasional Depok. Nah, itu berarti namanya data kontinu gitu. Nah, lalu data kualitatif, tadi kan dia katanya nggak berupa angka ya. Nah, data yang berbentuk kategori atau atribut. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu adalah, contohnya nih, berarti dia berupa pengamatan. Oh, rasanya manis. Terus benda yang rusak, gitu ya. Terus yang taruna yang gagah, gitu ya. Atau pasien yang sembuh. Nah, itu berarti namanya data kualitatif. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya, di dalam statistika itu ada namanya populasi sama sampel gitu ya. Bedanya apa nih populasi sama sampel? Kita lihat gambarnya dulu di sini. Nah, mudah-mudahan kamu paham nih di sini. Maksudnya apa sih? Ini ada bulatan. Pertama, bulatan yang besarnya itu kita sebut sebagai populasi. Lalu di dalamnya itu ada bulatan kecil, itu namanya sampel. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Itu populasi. Lalu kalau sampel, itu adalah bagian objek yang diambil dari populasi, kemudian diteliti. Gitu ya, secara acak atau random. Artinya, ketika populasi itu adalah dalam jumlah yang besar, nah kan nggak mungkin tuh kita cari kesimpulannya dari keseluruhannya atau populasinya. Nah, untuk meneliti, berarti kita nggak harus semuanya kita pakai. Kita hanya ambil sampelnya saja, yaitu bagian dari populasinya, gitu ya. Jadi bagian dari populasinya itu disebut dengan sampel, gitu ya. Dan diambilnya itu secara random atau acak. Nah, itu ya bedanya populasi. Jadi populasi itu semuanya, keseluruhannya. Sampel itu adalah bagian dari populasinya, diambil secara random atau acak, gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh. Bedain mana populasi, mana sampel. Yang pertama nih, Adit akan mengadakan penelitian tentang tinggi badan siswa kelas 12 SMK sekota Depok. Nah, gitu ya. Dia mau neliti nih tentang tinggi badan siswa kelas 12 SMK sekota Depok. Nah, populasinya itu apa? Jadi populasinya itu berarti adalah kan keseluruhannya. Dia mau neliti nih. Berarti populasinya itu adalah keseluruhannya. Apa populasinya? Seluruh siswa tingkat 12 atau kelas 12 SMK sekota Depok. Jadi semuanya gitu ya, semua siswa sekota Depok itu berarti populasinya gitu ya. Yang tingkat 12-nya sekota Depok itu berarti populasinya. Lalu sampelnya apa? Nah, sampelnya berarti kita ambil hanya sebagian saja, yaitu berapa? 10% siswa kelas 12 dari seluruh SMK sekota Depok. Diambil secara acak. Diambil hanya 10%.
10%-nya saja. Misalkan siswa tingkat 12 sekota Depok itu ada misalnya, itu ada 10.000 gitu ya, ada 10.000 siswa. Nah, berarti 10%-nya itu berapa? Berarti 10%-nya itu adalah berapa? Jadinya 100 gitu ya. Jadi kita ambil hanya 100-nya, itu berarti sampelnya saja. Berarti kita nggak harus semua ngukur gitu ya. Itu nanti capek jadinya ngukur semuanya. Oke. Nah, lalu contoh yang kedua nih. Seorang penyuluh pertanian ingin mengetahui kadar air pada gabah dalam satu karung. Dia mengambil 5 cangkir gabah dari tempat berbeda dalam karung, kemudian memeriksa kadar airnya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat populasinya apa sih? Populasinya itu adalah seluruhnya, seluruh gabah dalam satu karung, gitu ya. Seluruh gabah dalam satu karung, itu populasinya. Lalu sampelnya apa? Nah, sampelnya itu adalah tadi dia mengambil 5 cangkir gabah dari tempat berbeda dalam karung. Jadinya kamu ambil di bagian atas, lalu atas kanan, lalu atas kiri, lalu kamu ambil bagian tengahnya, lalu kamu ambil bawah kanan, bawah kiri. 5 cangkir gabah dari tempat berbeda dalam karung. Nah, itu sampelnya gitu ya, karena dia mau meneliti. Gitu. Nah, lalu Sinta membuat segelas kopi panas untuk Rama. Sebelum dihidangkan, Sinta mengambil 1 sendok kopi gitu ya. Mengambil 1 sendok kopi tersebut untuk dicicipi. Apakah sudah manis atau belum gitu. Nah, di sini populasinya apa? Populasinya itu berarti kan semuanya. Nah, berarti apa aja nih? Segelas kopi panas ya, semuanya 1 gelas. Itu berarti populasinya. Lalu sampelnya apakah dia mau cicipi? Berarti dia nyicipinnya seberapa sih? Nah, hanya 1 sendok kopi, 1 sendok makan, 1 sendok teh. Itu berarti sampelnya. Nah, itu ya yang membedakan antara populasi sama sampel. Jadi kalau populasi itu keseluruhan, sampel itu bagiannya. Diambil hanya sedikit saja untuk diteliti. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam bentuk penyajian data. Jadi kan tadi datanya itu bisa banyak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa paham data itu? Berarti kita harus sajikan supaya bisa menarik gitu. Ketika orang yang melihat, kita paham. Misalkan data siswa SMK Nasional Depok gitu ya, dari tahun 2015 sampai 2020. Ketahuan tuh, kalau kan datanya banyak tuh berarti ya. Nah, tapi kita bisa tahu, oh ternyata jumlah siswanya itu naik atau jumlahnya turun. Nah, itu terlihat dari penyajian datanya gitu ya. Nah, penyajian data di sini berupa apa? Yang pertama berupa kumpulan angka. Biasanya itu masih dalam bentuk data tunggal atau misalnya datanya nggak terlalu banyak. Ditulis hanya dalam bentuk kumpulan angka saja. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk tabel. Ketika itu datanya sudah memang banyak gitu ya, lebih dari 100 mungkin. Nah, kita buat atau kita sederhanakan dalam bentuk tabel biar kelihatan dia lebih ringkas dan memang kita bisa tahu gitu ya datanya. Lalu ada bentuk diagram. Nah, diagram ini mungkin lebih membuat menarik tampilannya. Jadi kita paham, oh dia biasa naik, oh dia jadinya turun datanya seperti itu jumlahnya. Nah, di sini diagram dibagi lagi. Yang pertama itu ada diagram garis, yang kedua ada diagram batang, yang ketiga ada diagram lingkaran, yang keempat itu adalah diagram gambar atau piktogram gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita masuk. Kumpulan angka. Kumpulan angka itu bentuknya kayak gimana sih? Jadi cuma angka diurutin aja gitu ya. Bisa diurut atau bisa dalam bentuk masih acak gitu ya. Itu kumpulan angka. Itu data yang penyajian data yang pertama. Misalkan contohnya nih yang pertama. Berikut merupakan data nilai matematika taruna kelas 12 TKJ. Nah, ini nih datanya. Gitu ya. Nah, ini datanya nih. Nah, ini masih belum acak, masih belum urut, masih acak gitu ya. Hanya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, lalu yang contoh yang kedua berikut merupakan data berat badan taruna kelas 12 TKR. Nah, di sini dia nggak pakai koma, tapi dia dituliskan dalam bentuk kolom dan baris gitu ya, biar terlihat rapi. Seperti itu. Sama, dia juga belum urut gitu. Nah, ini merupakan kumpulan angka. Jadi kamu bisa ngelihat sendiri. Nah, ini berupa penyajian data yang pertama. Lalu penyajian data yang kedua itu adalah tabel. Nah, di sini tabel disebut dengan tabel atau daftar distribusi frekuensi penyebutannya, gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua, ada data tunggal, data berbobot sama data berkelompok. Cuma kita belajar sampai data berkelompok aja cukup. Tidak perlu kita sampai ke data
berkelompok gitu ya. Karena nanti kalau untuk data berkelompok kita mungkin nggak usah penyajiannya, nanti aja masuk ke ukuran pemusatan sama ukuran penyebaran data aja. Gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh. Misalnya, berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 40 taruna kelas 12 TBSM gitu ya. TBSM nggak nyampe 40 ya, tapi nggak apa-apa. Ini maksudnya biar semuanya dapet ya, ada TKR, ada TKJ, ada TBSM. Nah, ini nilainya nih, masih acak gitu ya. Nah, belum diurut. Nah, pertanyaannya adalah buatlah daftar distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, ini dia. Pertama, tulis dulu nih judulnya. Harus ada judulnya ya. Ini tabel apa? Jadi kamu tulis tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika kelas 12 TBSM. Baru deh dibuat tabelnya. Tabelnya ada 3 kolom gitu ya. Ada nilai, lalu ada turus, lalu ada frekuensi. Nilai itu berarti kita lihat di sini. Cari data terendah gitu ya. Data terendahnya itu berapa? Data terendahnya itu adalah 3. Berarti tulis yang pertama itu adalah data terendahnya atau nilai terendahnya itu 3. Nanti dia berurut nggak? Setelah 3 itu ada 4 nggak? Ternyata ada 4, berarti 4. Lalu ada 5 nggak? Ada. Seterusnya sampai 10, itu nilainya. Gitu ya, nilai yang didapat. Lalu untuk kolom yang kedua turus. Turus itu apa sih? Kayak kalau kamu main apa ya? Jadinya kalau dia itu cuma garis gitu ya. Jadi kalau garis 1, 2, 3, 4, yang kelimanya itu dicoret gitu ya. Kayak untuk pemilihan presiden gitu ya. Di TPS gitu kan, kalau pemilihan suara. Nah, itu namanya turus tuh. Gitu ya. Jadi kamu caranya gimana ya? Kamu tinggal lihat nih, yang 3 gitu ya. Itu ada berapa yang dapat nilai 3? Nah, kamu cari nih yang nilainya 3. Ini 1, terus ada lagi ini 2, lalu ada lagi ini nggak ada di bawah. Nah, ini ada. Ternyata ada 3, berarti kan 1, 2, 3 itu turusnya. Nah, frekuensinya berarti kamu tulis tuh ada berapa nih garisnya? 1, 2, 3, berarti tulis 3. Lalu yang nilainya 4. Nah, nilainya 4 ada berapa nih? Kita lihat cari di sini. Dapat 1, dapat. Lalu 2 kita dapat. Lalu dapat 3. Lalu kita dapat 4. Nah, ada lagi 4 nggak? Ada lagi nggak 4 di sini? Oh, ada ternyata. Dapat 5. Nah, berarti di sini garisnya 1, 2, 3, 4 garis 5 gitu ya. Nah, berarti frekuensinya 5. Begitu seterusnya sampai yang nilainya 10, yaitu cuma ada 1 garisnya. Berarti frekuensinya 1. Nah, kita samain nih turusnya. Ada berapa nih turusnya? Ada 40. Frekuensinya juga ada 40. Dan tadi juga memang datanya dibilang 40 siswa. Kalau ternyata kamu dapatnya kurang dari 40 atau lebih, berarti ada yang salah ngitung. Berarti diulang lagi. Dicari lagi kesalahannya. Gitu ya. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Bisa ya? Nah, ini jadi sebenarnya waktu SD udah belajar nih. Jadi cuma dibuat tabelnya aja dari data yang berupa kumpulan angka ditulis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu. Oke, selanjutnya di sini kita mau belajar tentang diagram. Tadi diagram itu ada 4 ya. Pertama diagram garis, kedua diagram batang, ketiga diagram lingkaran, yang keempat diagram gambar atau piktogram. Gitu. Nah, diagram pertama diagram garis. Oke. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Jadi dia kelihatan perubahan sepanjang periodenya. Jadi makanya biasanya pakainya diagram garis. Gitu ya. Nah, contohnya di sini kita punya data lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Buatlah diagram garisnya. Nah, kita buat ya. Nah, pertama datanya ini nih. Gitu ya, ini datanya nih tabelnya, tabel distribusi frekuensinya. Tahunnya 2003. Jumlah siswanya 80, 2004 100, 2005 160, 2006 120, 2007 200. Lalu diagram garisnya seperti apa? Nah, dibuat seperti ini ya. Ini diagram garisnya nih. Jadi dibuat ada yang vertikal garis, ada yang horizontal. Vertikal itu yang ke atas, horizontal itu yang mendatar. Nah, yang mendatar itu berarti yang mana? Kita buat jadinya yang mendatar itu tahun. Sini ya biar gampang. Biasanya tuh kalau yang vertikal itu adalah jumlah siswanya. Itu kalau kamu mau gampang ya, terlihat mudah itu kalau memang yang vertikal itu kita ambil
itu jumlah siswanya. Bisa nggak kalau yang vertikal itu tahun? Ya bisa aja sebenarnya, tapi biasanya untuk yang vertikal itu dipakainya adalah jumlah siswa. Itu akan terlihat lebih mudah dipahami diagram garisnya gitu ya. Nah, jadi yang di bawahnya itu tahun. Jadi kita lihat di sini tahun 2003. Nah, 2003 itu ada 80. Berarti di sini ada 80 nih. Nah, 80 itu di antara 50 sampai 100. Makanya di sini kan tengah-tengahnya nih ya. Nah, di sini nih titiknya. Nah, lalu untuk yang 2004 itu ada 100, pas nih 100. Di sini titiknya. Nah, lalu yang 2005 itu ada 160. Nah, 160 itu di sini nih setelah 150 gitu ya. Sampai nanti ini 2007 itu ada 200 pas. Nah, nanti titik-titiknya ini dihubungkan berupa garis. Ini dihubungkan, 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 dihubungkan. Nah, jadilah garis. Nah, ini namanya diagram garis gitu ya. Bisa ya dipahami ya untuk diagram garis ya. Oke, selanjutnya kita masuk diagram yang kedua yaitu diagram batang. Menggunakan gambar yang berbentuk batang atau persegi panjang gitu ya. Jadi persegi panjang dibuatnya. Hampir sama sih sebenarnya sama diagram garis, cuma dia pakainya gambar batang atau persegi panjang, bukan titik lalu dihubungkan jadi garis gitu. Contohnya di sini. Daftar berikut adalah banyaknya taruna kelas 10, 11, dan 12 SMK Nasional Depok gitu ya. Nah, ini datanya. Kelas 10, 11, 12. Ini bukan data beneran ya. Ini hanya permisalan aja. Frekuensinya laki-lakinya ada 150, perempuannya 5. Lalu yang 11-nya laki-lakinya 175, perempuannya 10. Lalu yang kelas 12-nya laki-lakinya 125, perempuannya cuma 8. Nah, jumlah siswanya laki-laki 390 nih, perempuannya 23. Jadi totalnya 413 gitu ya. Oke, nah diagram batangnya seperti apa nih? Seperti ini. Sama, ada dua garis. Ada yang bentuk vertikal atau sumbu. Vertikal itu ada sumbu Y ya, kalau di koordinat kartesius. Nah, lalu ada yang mendatar atau sumbu X gitu ya. Nah, tadi udah dibilang yang sumbu Y atau yang vertikal itu biasanya jumlah taruna. Pokoknya nggak usah diganti-ganti deh. Pokoknya yang tegak itu berarti jumlahnya. Yang mendatar itu berarti untuk tahun atau misalkan kelas atau misalkan kesukaannya. Nah, itu biasanya taruhnya di bawah atau yang mendatar. Ini untuk jumlahnya aja gitu ya. Nah, jadi di sini yang pertama dia ada dua nih. Dibuat jadinya ada dua karena ada laki-laki, ada jumlah laki-laki, ada jumlah perempuan. Ada warna biru sama warna merah. Nanti kalau kamu mau buat nggak usah diwarnain nggak apa-apa, boleh digambar-gambar nih bulat-bulat, ini di garis-garis gitu ya, atau ini garis miring gitu ya. Nah, itu boleh gitu sebenarnya. Kalau mau diwarnain itu lebih cakep lagi atau lebih bagus lagi. Jadinya kelihatannya lebih menarik tampilannya. Nah, di sini laki-laki 150. Nah, kamu buat nih laki-laki untuk yang tingkat 10-nya ya kan. Nah, di sini ada 150 berarti antara 140 sama 160 gitu ya, tengah-tengahnya itu 150. Lalu yang perempuannya ternyata di bawah nih, hanya 5, berarti dia di antara 0 sampai 20 tuh yang paling bawah. Nah, terus lalu yang ini sama, dia 175 berarti antara 160 sampai 180. Nah, seperti itu sampai dengan yang tingkat 12. Itu ada 125. Nah, ini ya 125, lalu perempuannya itu ada 8 antara 0 sampai 20 gitu. Nah, ini diagram batangnya. Gampang kan ya? Bisa ya buatnya. Jadi kalau nanti nanti setelah ini akan tugas untuk membuat diagram-diagram ini. Harus bisa dibuat semenarik mungkin, digambar gitu ya. Dibuat gambar di sininya boleh, dikasih warna juga boleh banget gitu. Oke, selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, sini menggunakan gambar yang bentuk daerah lingkaran dan dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Jadi kalau nanti mau gambar pakai jangka ya, jadi nggak boleh asal lingkarannya gitu, asal bulat aja sendiri, nggak pakai cetakan apa-apa. Kalau mau pakai cetakan nggak apa-apa, cetakan misalkan tutup botol atau apa itu boleh, atau duit gitu ya. Tapi kalau duit kan kekecilan ya, cari yang agak besar gitu ya. Tutup botol boleh, atau tutup atau toples boleh gitu ya. Kalau nggak punya jangka, tapi kalau bisa sih pakai jangka, jadi ketahuan tuh tengahnya adanya di mana gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah daftar berikut adalah banyaknya data guru matematika Kota Depok tahun 2007. Nah, datanya tabelnya seperti ini. Jadi SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA
gitu ya. Jumlah totalnya 360. Ini datanya nih, ada 54 guru SD, SMP 108, MTS 90, SMA 63, SMK 27, MA-nya 18 gitu ya. Lalu diagram lingkarannya seperti apa? Sebelum dibuat diagram lingkarannya, yang pertama itu adalah kita cari dulu derajatnya. Bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk persen. Nah, kita coba sekarang pakai dalam bentuk derajat. Jadi kalau pakai derajat nanti harus pakai busur derajat ya, biar akurat ketahuan berapa derajatnya. Jadi harus bisa pakai busur derajat. Nah, di sini yang SD tadi ada 54 guru ya. Nah, caranya gimana untuk mencari derajatnya? Yang pertama adalah 54. 54 itu dapatnya dari mana? Dari jumlah gurunya per 360. Nah, 360 yang bawah ini itu dapatnya dari mana? Dari jumlah total keseluruhan gurunya, gitu ya. Jadi gurunya ternyata kan jumlah totalnya 360. Berarti 54 per jumlah total seluruhnya itu 360 dikalikan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran itu besarnya 360 derajat, gitu ya. Nah, lalu sama dengan berapa? Nah, ini kan bisa dicoret nih. Ini coret karena sama kan dibagi. Berarti tinggal 54. Jadinya dia 54 derajat. Nah, seperti itu cara nyarinya. Lalu kalau nanti persen gimana caranya, Bu? Nah, kalau persen itu sama. Cuma bedanya pengalinya jangan 360 derajat, melainkan 100%. Kenapa 100%? Karena satu lingkaran kalau dalam persen itu artinya 100%. Jadi kalau derajat itu 360 derajat, kalau persen itu 100%, gitu ya. Nah, jadi kamu nanti tinggal sesuaikan aja. Boleh pakai persen, boleh pakai derajat. Biasanya kalau mau pakai persen derajatnya itu lihat dulu nih jumlahnya. Kalau jumlahnya kira-kira bisa dibagi 360, pakai derajat aja. Tapi kalau misalkan dia ternyata dalam bentuk puluhan, 15 atau 20-an gitu ya, mending pakai ratusan aja deh, karena lebih enak ngitungnya, nggak koma-koma gitu ya. Itu saran aja sih, gitu. Tapi tergantung permintaan juga. Nah, jadi 54 per 360 tadi ya, 54 itu dari jumlah gurunya, jumlah yang kita mau tanyakan, jumlah yang SD, lalu 360 adalah jumlah total keseluruhannya, dikali dengan 360 derajat, karena satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, gitu ya, sampai seterusnya. Nih ada 18 per 360 kali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Baru deh kita buat di sini. Nah, diagram lingkarannya ya, dibuat diagram lingkarannya. Di sini keterangannya yang pertama SD 54. Tulis 54. Boleh di sini keterangannya dalam bentuk 54 derajatnya, 54 derajat gitu ya. SMP ada 108 orang, boleh ditulis ini 108 derajat. Nah, itu bebas gitu ya. Atau mungkin mau ditulis MTS SD atau SMA-nya aja, keterangannya aja itu juga boleh, nggak dituliskan jumlahnya, nggak masalah. Itu ya, bisa ya untuk diagram lingkaran. Pasti udah bisa. Waktu SD SMP udah pernah belajar. Oke, selanjutnya adalah diagram gambar atau biasanya disebut dengan piktogram gitu ya. Nah, contohnya di sini daftar berikut adalah banyaknya taruna tingkat 12 SMK Nasional Depok. Datanya nih 12 TKJ 1 sampai 12 TBSM. Ini jumlahnya. Asal ya sama nggak sesuai. Jadi nggak usah protes kalau jumlahnya nggak sesuai. Ibu cuma masukinnya asal aja. Oke, nah di sini diagram piktogram banyak taruna tingkat 12 SMK Nasional Depok. Harus pakai judul ya, jadinya kamu tahu itu diagram apa gitu. Nah, di sini tulis dia ada 2 kolom ya. Jadi kalau diagram itu dia punya 2 kolom. Kalau yang pertama itu tadi untuk kelasnya, ini untuk banyak tarunanya. Cuma banyak tarunanya kenapa dibuat jadi segitiga, Bu? Nah, namanya aja diagram gambar. Jadi datanya digantikan berupa gambar. Nah, gambarnya bisa apa aja terserah kamu. Ini kebetulan Ibu cari yang gampang aja ya, gambar segitiga. Kalau kamu mau gambar muka boleh, kalau kamu mau gambar buku boleh, gambar bola, misalkan sesuaiin datanya deh, misalkan data data taruna yang mengikuti ekskul futsal misalkan. Nah, disesuaikan kan? Berarti datanya di sini gambarnya adalah gambar misalkan 12 TKJ 1 ada 20 gitu kan. Nah, di sini gambar bola gitu ya, gambar bolanya. Nah, tapi harus disesuaikan juga. Ini kenapa 12 TKJ 1 itu ada 1 2 3 4 5 6 7
segitiganya. Sedangkan data tarunanya ada 28. Nah, di sini ada keterangannya. Ternyata satu segitiga itu mewakili 4 taruna atau 4 siswa. Gitu ya. Nah, artinya ini tinggal dibagi 4 aja nih, 28. Berarti berapa? 7 kan? Makanya digambar 7 segitiga. Nah, untuk keterangan atau menentukan satu taruna itu mewakili berapa itu terserah kamu. Gitu ya, itu bebas. Misalkan kamu mau, misalkan 28 itu satu segitiga mewakili 7 taruna misalnya. Nah, berarti tinggal 28 bagi 7 kan? Gitu ya, jadi tinggal 28 bagi 7. 4, berarti gambar segitiganya 4. Artinya harus dikasih keterangan. Jadi bebas terserah kamu, tapi harus dikasih keterangan. Satu gambar itu mewakili untuk berapa orang gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Itu untuk yang piktogram. Bisa ya? Gambar-gambar kayak gini terserah deh kalau mau gambar apa juga, tapi disesuaikan dengan judulnya pastinya. Oke, nah udah habis ya materinya. Jadi untuk pertemuan sekarang atau pertemuan yang pertama ini kita menggambar, kebanyakan menggambar diagram. Jadi dalam bentuk penyajian data gitu ya. Jadi kita hanya baru menyajikan data dari statistik atau data statistik dalam ilmu statistika. Nah, nanti tugas mandirinya ini jangan sampai lupa dikerjakan gitu ya, diupload nanti ke aplikasi di sekolah.id. Untuk videonya ini ada di link YouTube gitu ya, jangan lupa di subscribe gitu ya videonya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, kamu paham. Kalau memang masih ada yang belum paham penjelasan videonya, Ibu buka link untuk Google Meet yang mau konsultasi gitu ya. Jadi nanti tetap Ibu kasih di aplikasi di sekolah.id untuk link Google Meet. Jadi kalian boleh konsultasi sama Ibu jika memang belum paham dengan penjelasannya, baik modul maupun video yang sudah Ibu buat ini. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, kalian bisa belajar di rumah gitu ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Apalagi kalian sudah kelas 12, jadi jangan terlalu santai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.